senyuman ke kiri dan ke kananmu, dan katakan salam, aku bersuka. Salam kiri kananmu, katakan bersuka. Silakan. Aku bersuka. Ada sukacita, senyummu. Yang tidak tersenyum kurang sukacita berarti. Kalau jangan sampai senyum sampai keluar dari tempat ini senyum-senyum di jalan. Ayo kita sekarang simak firman Tuhan hari ini. Kita tenangkan, kita arahkan hati kita, karena hari ini akan terjadi kemenangan yang besar. Dan saya mendapat tugas untuk jadwal hari ini menyampaikan firman Tuhan tentang pembawa damai dan pengharapan. Pembawa damai dan pengharapan. Saat ini, mengapa firman ini saya sampaikan untuk perdamaian dan pengharapan? Karena banyak sekali orang-orang karena tanpa ada perdamaian dalam dirinya, dan dia pun tidak bisa membawa damai, sehingga apa? Yang terjadi anak-anak Tuhan katanya, orang-orang Kristen bukannya membawa damai, tapi dampak dari Kristen membawa banyak kekecewaan banyak orang, dan hidupnya pun tidak pernah ada damai. Suami berpisah dengan istri, istri berpisah dengan suami, orang tua dengan anak, dan banyak persoalan terjadi karena tidak ada perdamaian. Tetapi hari ini saya ingin kita semua akan mendapatkan perdamaian yang sejati. Dalam Yesus ada perdamaian, dan kita selanjutnya akan menjadi pembawa damai dan pengharapan. Amin. Mari kita baca dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dan 9 bersama-sama, dan kita akan hafalkan ayat 9 nanti. Matius pasal yang ke-5 ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9. Nanti ayat yang ke-9 kita bersama-sama ulang kembali. Sudah ketemu? Amin. Yang sudah angkat tangan. Mari kita akan, yang tidak balas kita bisa baca dari depan. Masa saya sebenarnya tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi Tuhan bisa beri hati kami. Yuk, satu, dengan suara yang lantang, karena suara yang lantang ini akan iblis akan takut dan lari. Satu, dua, tiga. Berbahagialah orang yang sukacitanya, karena mereka akan melihat Allah. Kemudian apa? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat yang ke-9 kita akan hafalkan bersama-sama. Saya akan memberi waktu kurang lebih sekitar 1 menit. Nah, kita baca ulang ayat 9. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Amin. Saya kasih waktu 1 menit, karena setiap firman disampaikan buat saya pasti harus hafal 1 ayat. Ulang tidak tangan kosong, karena kalian akan membawa damai. Pulang membawa damai di rumah, membawa damai dalam pekerjaan, membawa damai dimanapun berada, membawa damai. Kalau orang dunia tidak membawa damai, tetapi kita membawa damai. Karena ibu-ibu kalau ketemu sama ibu-ibu yang lain tetangganya suka ngerumpi, tidak membawa damai, membawa apa? Ribut. Tetapi kita sebagai anak Tuhan bukan membawa ribut, tetapi membawa damai. Mungkin suami istri saat ini tidak damai, pulang di tempat ini pun harus berdamai. Karena hari ini firman Tuhan katakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayo kita, siapa yang sudah hafal? Bersama sekali kita baca, baru nanti saya akan tunjuk supaya mereka hafal. Kita hafal semua. 5 orang aja nanti. Ayo, 1 dibaca dulu dari firman-Nya, yaitu Matius. Yuk, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Haleluya. Siapa yang sudah hafalkan data? Silakan. Ayo, Pak Yosua. Aduh. Apa tuh satu? Demikian bunyi firman Tuhan Matius 5 ayat 9. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut
Berbahagialah orang yang membawa damai. Firman Tuhan Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak. Amin. Iya. Dua orang lagi supaya cepat selesai. Ayo, siapa yang lagi? Ayo, halo, ayo. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Ayo, satu lagi sekarang. Lagi-lagi. Ayo silakan. Berbahagialah mereka yang Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak. Amin. Jadi kemudian buat Tuhan kali ini. Berbahagialah orang yang membawa damai. Ya, ada catatan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi orang yang tidak pernah membawa perdamaian pasti tidak bahagia. Jadi orang yang dikatakan firman Tuhan tadi bahwa berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi kalau orang itu tidak pernah membawa damai, tidak akan pernah berbahagia. Amin. 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 Jadi dalam rumah tangga kalau nggak ada kedamaian, di mana ada bahagianya? Betul tidak kira-kira? Betul. Amin. Betul. Jadi selalu saja masalah dan masalah dan masalah. Kenapa seperti itu? Maka ada kunci bagaimana cara mengatasinya. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa membawa damai itu tidak gampang. Tetapi kalau bersama Tuhan pasti bisa. Amin. Bersama Tuhan aku membawa damai. Ayo bersama-sama. Bersama Tuhan aku membawa damai. Bersama-sama dengan tegas dan keras, dan setiap saya katakan membawa damai, bersama Tuhan aku membawa damai. 1, 2, 3. Bersama Tuhan aku membawa damai. Haleluya. Bersama Tuhan aku bersama Tuhan aku membawa damai. Haleluya. Kita akan membawa damai. Nah, lalu mengapa kita itu membawa damai sebenarnya? Kenapa kita membawa damai dan pengharapan? Karena kita perlu mengetahui bahwa setiap kita ingin damai sebenarnya, tetapi seringkali kita tidak mendapat damai. Nah, karena itu kita sendiri harus membawa damai dulu. Kalau keluarga misalnya, suami, istri, kenapa terjadi perceraian? Pasti dua-duanya itu sebenarnya nggak benar. Kenapa? Kalau satu bisa bawa damai, pasti nggak akan terjadi. Misalnya suami marah-marah, istri tenang aja, dengarkan Tuhan, beri damai di hati. Atau istri kamu, suami tenang dan penuh damai hatinya, membawa damai, pasti akhirnya apa? Tidak akan terjadi. Dalam pertengkaran di mana ada bangsa bangkit melawan bangsa, kata firman Tuhan. Karena apa? Mereka salah satu mereka tidak mau berdamai, mereka saling mau menang. Nah, maka kita perlu ingat mengapa kita harus membawa damai. Jadi kita lihat firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 1 ayat 5. Kenapa kita harus membawa damai? Kita perlu tahu bahwa sebenarnya sejak dalam rahim ibu kita ini, kita itu Tuhan itu sudah mengenal kita. Ingat ya, saya tidak tahu saudara ini dari suku mana, dari agama apa, tidak tahu. Tetapi kita yakin dan percaya Tuhan telah memilih engkau. Amin. Amin. Sejak dalam rahim ibumu aku telah mengenal engkau, kata firman Tuhan. Luar biasa. Firman Tuhan bukan kata-kata. Jadi kita ini dipilih oleh Tuhan. Maka Tuhan katakan apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, kata firman Tuhan. Jadi sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah mengenal engkau, kata Tuhan. Dan kata Tuhan juga, pada waktu kamu lahir atau keluar dari kandungan ibumu, aku telah menebuskan engkau. Dan yang ketiga Tuhan katakan apa? Bahwa kita adalah diutus oleh Tuhan. Tuhan telah menetapkan kita untuk membawa damai itu. Tuhan telah menetapkan kita untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Coba kita baca ayat berapa tadi? Yeremia 1 ayat yang kelima. Yeremia 1 ayat yang kelima. Kita akan baca bersama-sama. Saya bisa baca di kalian baca, tapi saya percaya bahwa benar adanya. Sudah ketemu? Amin. Coba salah satu baca yang kencang. Yeremia 1 ayat 5, beginilah firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum apa katakan?
telah mengenal engkau. Terus. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Sebelum keluar dari kandungan, sebelum lahir, Tuhan itu sudah menguduskan engkau. Artinya kita sudah dipilih di situ. Yang ketiga, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. aku telah menetapkan engkau menjadi nabi. Jadi diutus untuk apa? Membawa damai bagi bangsa-bangsa. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan ini, sebenarnya kalian semua ini adalah orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Karena kita orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. Karena tanpa pilihan Tuhan, tanpa Tuhan memilih kita bersyukur apa? Dari miliaran manusia kita ditetapkan oleh Tuhan. Kita ditetapkan untuk menjadi apa? Pembawa damai. Jadi untuk jadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nabi itu memberitakan dari firman Tuhan itu kepada orang-orang. Nah, kita pun punya tanggung jawab itu. Kalau kita orang Kristen tidak lakukan itu, maka iman semakin merosot. Saya ingin beritahu, saudara, pelayanan itu baik. Pemain musik, MC, singer, itu luar biasa sepertinya. Tetapi ingat, lebih daripada itu. Maka waktu kita tuh banyak di gereja atau di luar? Di luar. Waktu kita banyak di luar, di keluarga, di pekerjaan. Maka ini yang penting, firman tegas katakan apa? Bahwa kita ini adalah pembawa damai. Bahwa sejak dalam kandungan ibumu, aku telah mengenal engkau, aku telah menguduskan engkau, dan selanjutnya menetapkan engkau menjadi pembawa damai. Maka perlu dicatat. Kan kalau di sini berasal dari Muslim atau mungkin dari Buddha, jangan khawatir. Keselamatan kekal sudah sediakan buat engkau. Kan tadi katakan ayat pertama tadi, waktu kita baca pertama tadi, bahwa berbagailah orang yang membawa damai. Karena apa? Karena mereka disebut anak-anak Allah. Kenapa anak Allah? Kalau kita sebagai anak, berarti kita menjadi ahli apa? Waris. Betul nggak? Harta orang tua buat siapa? Anaknya kan. Nggak mungkin kasih ke tetangga. Betul. Kalau surga itu milik Allah, maka kita jangan khawatir bahwa surga itu buat kalian semuanya. Amin. Amin. Karena kita dipilih, kita bukan berasal dari dunia ini, kata firman Tuhan. Kita berasal dari surga. Sebenarnya kita ini berasal dari surga. Maka bersyukurlah kita. Maka kita tuh sangat sedih sekali sebagai orang Kristen, di keluarga aja nggak bisa bawa damai. Apalagi di lingkungan, di mana orang yang tidak bawa damai selalu saja itu negatif yang dipikir. Maka hari ini kita pastikan bahwa hidup saudara dalam naungan kasih Tuhan, kita perlu dipilih, jangan sia-sia keselamatan itu. Yang kedua, kalau pertama tadi, mengapa kita harus bawa damai? Karena pertama di dalam Yeremia 1 ayat 5 tadi jelas dikatakan tadi bahwa apa? Ayat dikatakan, sebelum aku untuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Haleluya, bro. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Amin. Jelas sekali ya. Jadi tolong kita sadari ini supaya kita tidak terjatuh, kita tidak mengalami. Karena ini penting, karena kita ini adalah pembawa. Yang kedua, kan pertama kita membawa damai. Karena yang kedua adalah karena kita telah diselamatkan dari dosa. Kita lihat. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu sudah hilang dari pemeliharaan Allah. Amin. Manusia itu sudah tidak ada lagi damai sejati, tidak ada. Lihat orang dunia selalu mengeluh dan mengeluh. Sudah punya harta yang banyak pun mengeluh, sudah punya indah sudah mengeluh. Apalagi yang susah pun mengeluh lagi. Tetapi Tuhan, walaupun kita hanya hari lepas hari hanya cukup dan cukup, tetapi sukacita. Jadi kesaksian ibu belakang tadi bilang bahwa saya sukacita sekali walaupun hari lepas hari mungkin kekurangan ada. Siapa yang di dunia ini nggak kurang? Yang kaya kurang, tapi yang miskin bisa mengatakan cukup. Amin. Amin. Maka adalah katakan yang lemah, yang miskin diberkati. Miskin berkata kaya. Bukan kaya secara harta. Mungkin kita tidak punya harta yang banyak, tapi punya harta yang terpendam, harta yang tidak kelihatan, yaitu sukacita itu. Orang boleh kaya raya, tapi kalau sakit-sakitan makan nggak bisa, apa nggak bisa. Lebih enak apa? Mungkin kita hanya makan nasi sama garam saja, kita bisa bersukacita. Amin. Amin. Ya. Jadi itu yang paling penting. Jadi karena kita sudah diselamatkan, harusnya kita yang disalib, harusnya kita yang harus menerima upah maut itu. Yang kita yang harus masuk neraka, tetapi Tuhan angkat kita
menjadi apa? Orang-orang yang terpilih dan diselamatkan. Amin. Amin. Jadi mengapa kita menjadi pendamai, membawa damai dan pengharapan? Karena jelas sekali Tuhan telah memberi apa? Pengharapan hidup kekal buat kita. Amin. Kita sudah kasih pengharapan hidup selamat. Kita sudah dosa kita sudah betul dihapus. Maka sepantasnya kita tuh apa? Melakukan yang terbaik. Maka Tuhan yang berikutnya, yang ketiga, mengapa kita harus membawa damai dan pengharapan? Yang ketiga, jelas sekali. Jadi kalau tadi bilang bahwa kita ini bukan sekedar hanya duduk di sini, mungkin Anda sebagai pelayan, mungkin kita sudah senang dengan lebih daripada itu. Kita harus bertindak menjadi apa? Pendamai. Jangan di sini kalau di gereja teman shalom begitu, sudah shalom, ya kan ada orang begitu loh. Tapi di rumah, kalau sama istri, kalau di gereja kelihatan mesra, di rumah tonjok-tonjokan. Ada nggak di luar sana ada? Betul. Maka ini yang dia itu. Maka kalau kita rasakan hari ini, lepaskan itu. Karena Tuhan telah memberi pendamaian depan engkau. Kalian harus berdamai. Nah, ini kan agak keras katakan ini, karena apa? Karena seringkali kita itu tidak damai. Karena kita sendiri tidak membawa damai. Sehingga keselamatan itu juga kita, perdamaian itu ada pada kita. Tetapi kita tetap saja. Maka yang ketiga, penting sekali, di dalam Matius pasal yang ke-9, 28 ayat 19 dan 20 katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam Bapa dan Sang. Coba dibaca deh ayat Matius 28 ayat 19 dan 20. Ini adalah amanat agung. Jadi amanat agung itu betul-betul sesuatu yang harus kita jalankan. Kalau kalian dikasih amanat, mesti dilakukan kan. Ini amanat dari Tuhan, harus dilakukan. Pergi, dia harus pergi. Tapi dikatakan apa? Dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya bahwa kita dari rumah dulu, keluarga dulu, damaikan dulu keluarga. Kalau keluarga sudah damai, lingkungan kalian dan selanjutnya. Yuk dibaca, 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan selanjutnya acara harus. Jadi yang jelas bahwa kita harus pergi. Artinya pergi bukan kita harus pergi jauh-jauh, beritakan Injil dengan cara mungkin, bertobat, tidak. Dari rumah dulu aja. Keluarga yang belum selamat ya. Jadi kita membawa damai itu sikap kita. Sikap membawa damai itu bukan hanya teori atau angan-angan, bukan. Tindakan kita. Pada saat suami kita mungkin belum kuat imannya, mungkin kita perlu saat suami lagi ngamuk-ngamuk, istri siapa? Membawa damai. Tenang dulu sayang, dengar dulu. Kadang-kadang datang ke marah-marah, atau mungkin istri lagi marah-marah, suami pun perlu. Karena pembawa damai mengalah bukan berarti kalah. Betul nggak? Kalau suami istri saling otot mengotot, di mana letak damainya? Di mana? Anak sama orang tua, kadang memang anak itu zaman sekarang ini banyak mengeluh. Kenapa? Anak-anak sekarang jauh berbeda. Kalau anak zaman dulu, sumur saya dulu, kalau orang lihat orang tua melotot gini udah ketakutan. Sekarang anak-anak dipelototin malah ganti melotot. Bener nggak ya? Bener Pak. Sudah pegang HP begitu, sampai saya tuh dengar tetangga teman saya yang bilang lucu deh. Jadi tahu nggak Pak, saya tadi berbanting HP anak saya. Emang kenapa ibu? Istri saya nanya, kenapa ibu? Iya, buat saya belum tahu. Coba sini bantu mama. Ntar apa lagi? Ditunggu 5 menit. Ntar lagi. Entar kan, mau lagi akan pecah. Terus saya tanya, terus itu rugi kan? Rugi Pak, akhirnya dia nggak mau sekolah kalau nggak isi HP Pak. Ya rugi juga akhirnya kan. Nah ini kenapa? Zaman seperti ini. Orang tua juga nggak sabar, anak juga nggak sabar. Sekarang ini lihat, zaman udah berubah begitu. Zaman dulu kalau orang makan itu, kalau orang Jawa itu kalau bunyi centeng itu dibunyi peteng itu nggak boleh. Sekarang makan cuma kadang-kadang kadang-kadang susah makan, untuk aja nggak mau makan, makan sampai kurus karena main HP siang malam main game gitu. Iya Pak.
Saya nggak tahu dah, pokoknya ini anak sekarang berbeda. Saya bukan menceritakan doa ini suatu contoh bahwa membawa damai. Bagaimana posisi kita untuk membawa damai buat anak-anak, dan sebagai anak bagaimana membawa damai untuk orang tuanya. Jadi ini, kalau tetap kembali ke firman Tuhan, suami harus hormat kepada istri, tapi istri harus tunduk kepada suami. Amin. Firman Tuhan, maka kalau ini dijalankan, maka akan ada perdamaian. Betul nggak? Kalau firman ini dilanggar, pasti tidak akan damai. Suaminya tidak pernah menghormati istrinya. Istri mau apa dia pernah dengerin, masa bodoh aku. Karena tetangga saya itu ada. Ini sudah proses pelayanan kami sebagai itu. Jadi hari lepas dari itu yang dibikin itu negatif. Suami istri pernah di rumah saya itu wantem juga ya. Saya kacau orang Palembang berat, bukan orang Palembangnya kali ya, tapi sifatnya mau tunjuk-tunjukkan begitu. Jadi belum berhenti itu ngomong ini diterusin aku. Langsung gimana ini? Ada masalah kecil. Akhirnya apa? Ibu ini tuh sakit-sakitan sampai sekarang tuh. Setiap 1 bulan itu sakitnya itu bisa adalah 20 hari. Sehatnya 10 hari nggak ada, karena 3 hari 4 hari. Sebentar-bentar sakit karena apa? Tidak ada damai di hatinya, ada luka-luka batin. Maka orang yang luka-luka batin harus disembuhkan. Maka hari ini saya ingin kita yang mengerti damai. Nanti setelah pulang dari sini, yang suami istri tidak damai harus diperdamaikan, harus maju ke depan untuk berdamai. Tapi suami istri kayaknya sudah damai semua. Amin. 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 Betul. Kalau hatinya tidak damai dengan yang lainnya, mungkin masih di rumah kita berdamai. Kadang kita harus mengalah. Sedih kalau kita sampai hari ini saudara, istri saya ini memang ke gereja lain, tetapi saya tuh sedih karena dulu saya isi data saya kesini ini, saya buka pelayanan baru Pak Pendeta ini bersama supaya istri saya itu berdamai. Sempat di sini sekian tahun, akhirnya kembali ke sana karena hatinya tidak damai. Saya harus menyadari itu, saya harus bersabar menunggu dia kembali ke sini. Yang penting kita beribadah, tetapi itu tidak lebih penting lagi kita bersatu, karena iblis bisa mengganggu. Betul nggak? Kalau kita tidak damai, satu suami dengan istri, istri dengan anak, nggak ada satu hati, satu dalam berjalan, pasti iblis itu ada celah. Oke, yang tadi kita sampaikan bahwa itu adalah 3 hal penting yang kita tahu mengapa kita harus berdamai. Amin. Amin. Selanjutnya, kalau kita tahu kita harus berdamai, kita melakukan itu, maka selanjutnya bagaimana caranya kita untuk menjaga hati kita selalu dalam damai sejahtera? Bagaimana bahwa kita menjaga diri? Karena kita ini kan sudah tahu bahwa keselamatan ada dalam diri kita, bahwa damai sejahtera kita. Tapi yang terjadi seringkali kita sering takut, khawatir, tidak damai. Ya. Sering terjadi nggak kayak gini? Sering terjadi karena kita tidak membawa damai. Karena nggak cukup kita hanya berdoa buat diri sendiri, Tuhan aku ini susah, kasih kekayaan, tuh kenapa? Terus kalian ke orang pintar lah, ke ini ke gunung kawi dan sebagainya, itu orang kadang-kadang seperti itu. Nah, tapi Tuhan mau seperti itu, bahwa kita ini kan membawa damai. Maka kita setiap langkah kita itu ada kedamaian, membawa damai, ada sinar kemuliaan Allah yang mencerminkan kedamaian. Jadi kita walaupun duduk, orang itu sudah kelihatan senyum kita itu sudah senang gitu. Itu bawa damai. Betul kan? Senyum kita aja bisa, orang itu bisa ikut bahagia. Coba kalau saya kalau beli, kalian deh kalau beli misalnya di mau bensin gitu ya, kalau pelayannya misalnya dia cemberut marah-marah terus, pasti suatu nggak mau lagi, kesel gitu. Kalau dia tuh senyum gitu, atau mungkin lagi yang melayani nasi uduk gitu, dia langsung senyum. Gimana kabarnya? Ini berdagang kok keadaan dia membawa damai. Maka yang berdagang-dagang itu harus banyak senyum dan wah ini berdagang pasti sudah punya pengalaman. Nah, damai ini penting. Jadi damai itu bisa dengan tampilan, tetapi pertindakan juga bahwa perdamaian. Maka puncaknya adalah apa? Keselamatan jiwa. Amin. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama saudara, kita harus hidup kudus dan suci. Tadi ayat 8 bunyinya apa? Yang dibaca salah satu orang. Ayat 8 katakan apa tadi? Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Sebab mereka akan melihat Allah. Amin.
Jadi yang pertama, supaya kita ini diperdamaikan dengan Allah dan kita membawa damai kepada orang di sekitar kita, maka yang langkah yang pertama, kita harus kudus dan suci. Amin. Apa hidup yang kudus dan suci? Kalau hari ini saudara tidak ada damai sejahtera, bagaimana kita bisa mencerahkan damai ke orang lain? Ada menceritakan, kan ditanya misalnya, kamu orang Kristen ya? Ya. Kamu kalau mati selamat atau tidak? Moga-moga lah. Suci sekali kita kalau dikatakan. Kalau ditanya, kalau mati masuk surga? Pasti. Karena membawa damai, yakin. Karena punya hati yang kudus dan suci dan melihat. Wah, orang yang kudus hatinya akan melihat Allah. Artinya melihat kemuliaan Allah. Kalau kita melihat kemuliaan Allah, berarti apa? Kita yakin bahwa kita itu bersama-sama dan di surga kelak nanti. Maka kalau ditanya, kalau mati masuk surga, itu satu contoh. Kalau orang suci. Bagaimana supaya kita suci hidup kita ini, kudus kita? Kemarin ada baptis, saya sedih sekali nggak bisa menghadiri baptisan hari kemarin. Cuma di baptis ya. Iya. Baptis kemarin. Betul? Ya. Sudah menerima Yesus sebagai selamat? Haleluya. Sukacita besar kepada Allah. Dan percayalah pada keselamatan kekal kepadamu. Tak perlu khawatir lagi, masa lalu sudah terlewatkan dan kita yang dipulihkan ada masa depan. Amin. Nah, kekudusan itulah yang Tuhan mau. Jadi kita apa? Nah, sekarang kalau saya berdosa lagi, seringkali saya itu tetap dosa yang lama tak jalani terusin. Kehidupan lama terus-menerus kita jalani, maka kita kadang-kadang apa? Dihakimi oleh apa? Dosa. Coba, seorang peminum atau pemabuk, atau seorang perokok, atau seorang yang narkoba, percayakan kalau berdoa pasti kayak ada yang menghakimi. Ada yang pernah merokok dulunya, atau sekarang udah nggak merokok lagi? Ada. Pada waktu dulu masih merokok, pasti mau berdoa itu ada satu yang kayak kamu ada yang nuduh, benar nggak? Kalau ada nggak apa-apa, hari ini kalau masih merokok lah. Tetapi ingat firman Tuhan ini sampaikan kau bisa berhenti kalian. Karena apa? Yang memisahkan aku dan engkau, yang menyebabkan doamu tidak sampai kepada aku karena dosa-dosa yang menghambat kepada kejahatanmu, kata Yesaya 59 dalam ayat 2 itu. Jadi penting sekali. Kalau ada dosa-dosa masih yang tersembunyi, cepat lepaskan, putuskan itu. Mungkin ada sakit hati, ada kebencian, atau lepaskan itu. Karena kita akan bawa perdamaian. Kalau kita sudah damai, maka indah sekali. Saya ada kemenangan besar. Saya masih ingat kesaksian dari ibu siapa tadi yang pusat ini namanya istri Pak Jom ini. Ibu Pepe. Hati bertahun-tahun gitu kan ibu itu. Saya juga lupa waktunya bagaimana, tapi dia bahwa orang mengampuni orang lain itu akan melepaskan dari sakit penyakit kepalanya gitu. Saya juga sama dulu. Sakit bertahun-tahun, migren lah apa sakit, dadanya sesek, mahnya lambung kumat terus. Ternyata ada kebencian di hatinya, ada sakit hati. Kalau sakit hati itu dibawa terus, aduh, kapan damainya? Ya, karena saya sampaikan Tuhan mau. Bagaimana caranya supaya kita menjadi pendamai atau kita membawa damai dan pengharapan? Maka pertama kita harus kudus, hidup suci dan Tuhan. Maka firman Tuhan dikatakan apa? Berbahagialah orang yang Suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Ini cara buat damai. Kedua, kalau kita tadi tahu bahwa perdamaian itu kita harus suci dan kudus, maka yang kedua kita harus menjaga hati. Amin. Menjaga hati gimana gitu? Firman katakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Hidup dan matimu itu sebenarnya dari hatimu. Dibaca di dalam Amsal 4 ayat 32. 23. Amsal 4 ayat 23 coba. Penting sekali. Nanti dihafal juga itu kalau bisa ya. Tadi ayat pertama yang pertama hafal udah bisa ya. Sekarang hari ini 2 ayat ya dihafalkan ya. Haleluya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu. Kita ketemu kita bersama-sama baca. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala
keadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Hidup dan mati dari hatimu. Kalau kamu ingin hidup selamat, hatimu dijaga. Sebentar-sebentar marah, dikit-dikit marah. Waduh, nggak ada damainya. Makanya Tuhan ini penting sekali jaga hatimu. Maka ada orang dunia bilang jaga hatimu. Ada yang ya katanya jaga hatimu. Betul, kita harus menjaga hati kita harus pada. Kita terus jaga dengan cara jaganya gimana? Baca firman Tuhan. Amin. Amin. Ikut ibadah terus. Kalau kita ikut beribadah, kita muji Tuhan, sering menyembah Tuhan. Ada yang suka menyembah Tuhan. Di jalan pun kita bisa menyembah Tuhan. Amin. 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 Dimanapun bisa menyembah Tuhan, bawa motor pun kita bisa menyembah Tuhan. Amin. Amin. Betul, kita menjaga hati. Karena kalau kita menjaga hati, iblis tidak akan mampu untuk menembus hati kita. Kita akan dibenteng oleh kuasa Tuhan. Amin. 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 Orang mau melet kita kayak mau nyantek kita, gak mempan. Percaya itu. Kalau kita menjaga hati kita. Tetapi kalau kita marah-marah terus, emosi terus, kemudian suka apa? Tidak mau mengasihi, ada sesuatu kebencian. Nah, di situ gampang itu masuk. Walaupun kita katanya anak Tuhan, bukan anak Tuhan lagi, menjadi anak Hantu. Anak hantu. benar. Bukan Betul. Tuhan, anak hantu. Ya, jadi jelas. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Bagaimana cara kita supaya ada perdamaian? Kita bisa membawa damai. Bagaimana membawa damai? Pertama tadi apa? Kita harus dalam kekudusan. Karena Tuhan katakan apa? Berbahagialah orang yang suci hatinya. Ingat ya? Ingat penting ini. Suci pertama, kudus dulu. Maka nanti kalau belum ini hatinya belum kudus, belum, kita doa supaya kita diampuni Tuhan. Kalau kita nanti ada tantangan misalnya nanti, kalian yang mungkin hatinya selama tidak bahagia, tidak tenang, percayalah kalau kita mendapat ampunan Tuhan, Tuhan akan ampuni dosa kita. Dalam apa? 1 Yohanes 1 ayat 19 berkata, katakan apa? Bila engkau mengaku dosamu, maka ia setia dan adil dan dia akan mengampuni Segala dosa. Percaya, kalau kita minta pengampunan Tuhan, Tuhan akan ampuni. Amin. Kebiasaan kita yang buruk Tuhan akan lepaskan nanti. Kalau kita yakin kita mau berubah, minta Tuhan. Tidak ada yang nggak bisa. Karena saya dulu perokok juga pernah merokok bertahun-tahun, tetapi saya minta Tuhan harus berhenti. Ternyata caranya tidak bisa katakan dari 3 bungkus menjadi 2 bungkus menjadi sebungkus, kemudian lama 3 batang. Nggak bisa. Kita harus dengan frontal berani katakan tidak. Kalau kita mau berubah, kita harus mengatakan tidak. Mulai hari ini aku berlepas dari hidup ini, karena aku tahu bahwa ini adalah tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka kalau kita menjadi pemberdamai harus hidup kudus. Yang kedua tadi, setelah kita hidup kudus, kita menjaga hati. Yang terakhir, bagaimana setelah kita hidup kudus, kita menjaga hati. Yang ketiga adalah kita harus menjalin hubungan dekat dengan Tuhan. Amin. Menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita menjalin hubungan dekat dengan Tuhan, bagaimana cara menjalin hubungan? Kalau suami istri atau anak-anak cara menjalin hubungan dekat Tuhan, sering apa dengan Bapak? Berkomunikasi. Kalau suami istri tidak pernah komunikasi, mereka sibuk terus. Kalau mungkin suka komputer, suaminya bekerja banyak, ditanya, Pak, sebentar lah Pak, kita ngobrol-ngobrol. Saya sibuk, jangan bentak-bentak. Atau mungkin istrinya tuh sibuk, suaminya ngacok ada masalah, tolong. Kadang orang itu perlu curhat, tetapi orang kadang tidak mau dengerin juga. Nah, makanya komunikasi kita dengan Tuhan, berkomunikasi, sering berhubungan. Kalau kita bisa menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan, sering berkomunikasi. Kalau kita sering berkomunikasi, kalau ada salah apa, saling mengerti, betul. Orang di jalan itu kalau kesenggol sedikit langsung berantem, karena kejalan berkomunikasi. Coba kalau kenal baik, saya kalau Pak Joshua ketabrak motornya sedikit misalnya dari belakang, pasti, wih Pak Andreas loh. Apa kalau nggak kenal gitu kan, nggak pernah komunikasi, kenal juga kagak, apa yang terjadi? Langsung, apa?
Mata lu mana? Nah, nanti maksudnya ngerti ya? Maksudnya ngerti ya? Jadi kita harus menjadi hubungan dekat dengan Tuhan, berkomunikasi. Bagaimana komunikasi dengan Tuhan? Terus dengan doa dan menyembah Tuhan, baca firman-Nya, dan kita beribadah seperti ini juga ingin menjalin hubungan dekat. Terlebih lagi kita ada suatu, kalau kita sudah menjadi hubungan dekat dengan Tuhan, maka kita secara otomatis maka kita itu akan jadi pembawa damai. Kita akan pembawa damai, dan karunia Tuhan akan dilimpahkan kepada kita. Dan jelas bahwa kalau karunia kita misalnya tangan kita sakit, kita ada kerinduan untuk berdoa buat dia, maka sebenarnya dalam nama Tuhan Yesus, dia sakit kembali, tolong sembuh. Ibu kan mulut ibu pernah alami kan dia? Ibu tahu tangannya bisa melihat mana yang sakit itu. Karunia masing-masing bisa. Yang sedih mungkin nggak bisa karunia untuk menyembuhkan, mungkin karunia untuk ngasih penghiburan. Lagi temannya lagi sedih curhat, ya kita dengarin dia. Hanya kita jadi pendengar dia aja, nggak banyak komentar. Kemudian ayo kita berdoa. Tiba-tiba ada kelegaan gitu ya. Amin. Jadi membawa damai itu dengan hal-hal yang sepertinya itu sulit, tetapi kalau bersama Tuhan kita pasti apa tadi? Halo, tadi kan pertama bersama Tuhan. Aku membawa damai. Bersama Tuhan. Aku membawa damai. Lupa ini. Jadi harus diulang lagi 3 kali ini, karena ini penting sekali. Jangan kita pulang nanti tidak membawa apa-apa. Maksud saya pulang itu betul-betul ayat tadi hafal. Coba saya ingin sekali lagi tes firman Tuhan tadi di dalam Matius 5 ayat 9 tadi. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Haleluya.